Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Majelis Taklim The-Nurs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah Quran yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih ada sekitar 7 kaidah lagi ya, baru kita selesai. Kaidah yang sekarang kita bahas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, fakhudhuhu, maka ambillah, dan apa yang Rasulullah larang maka tinggalkanlah. Ini kaidah memperingatkan kita untuk selalu taat kepada Rasulullah SAW, menerima apa yang diputuskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya adalah wahyu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi itu dari wahyu yang Allah berikan kepadanya. Meskipun terkadang terlihat seakan-akan tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, sunnah tersebut tidak sesuai dengan selera kita, terkadang seakan-akan bertentangan dengan logika kita ya. Selama itu benar-benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita terima apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang datang kita ambil, dan apa yang dilarang maka kita tolak ya. Apa yang datang dari Nabi kita ambil, apa yang dilarang kita tolak. Ada beberapa hal yang membuat kita harus demikian. Yang pertama, kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu semangat menyampaikan agama kepada kita ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang yang azizun 'alaihi ma anittum, seorang rasul dari kalian yang dia merasa berat apa yang beratkan kalian. Ya, harisun 'alaikum, dan semangat agar memberikan manfaat bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat sayang kepada orang beriman. Terkumpul pada Nabi sifat-sifat yang menunjukkan tidak mungkin Nabi menyampaikan sesuatu kecuali demi kebaikan kita. Azizun alaihim alim. Nabi tidak ingin merepotkan kita. Berat bagi Nabi apa yang berat bagi kita. Maka ketika Nabi sampaikan, meskipun itu kelihatannya berat, yakinlah itu terbaik bagi kita. Karena Nabi asalnya tidak ingin memberatkan kita ya. Nabi tidak mau memberatkan kita. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma akuli salat." Kalau bukan memberatkan umatku, aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali salat. Tapi Nabi tidak mau. Kenapa? Tidak ingin memberatkan umatnya. Rasulullah SAW juga ketika salat malam, orang-orang datang ingin tarawih bersama Nabi, salat, Rasulullah berhenti 3 kali saja Rasulullah SAW salat tarawih bersama mereka. Rasulullah takut diwajibkan. Kenapa kalau diwajibkan? Berat bagi umatnya. Jadi Rasulullah bukan tipe orang yang ingin kesulitan bagi umatnya. Justru ingin yang mudah. Makanya dalam hadis kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun haraman." Tidaklah Nabi diberi pilihan dengan 2 pilihan kecuali Nabi akan pilih yang paling mudah selama tidak haram. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin kemudahan bagi umatnya. Karena kita tahu Nabi ingin kemudahan bagi umatnya ya. Ketika ada sesuatu yang Nabi sunnahkan ya, menurut kita berat, yakinlah itu baik bagi kita. Yakinlah itu baik bagi kita. Yang jelas kita tahu ini sunnah Nabi atau bukan. Kita berusaha mengerjakan. Meskipun kelihatannya berat, tapi kalau itu sunnah Nabi, yakinlah itu baik bagi kita, karena asalnya Nabi tidak ingin memberi kesulitan bagi kita. Yang kedua, sifat yang Allah sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, harisun alaikum, sangat semangat untuk kebaikan bagi kalian. Rasulullah SAW semangat ya. Sejak Allah berfirman kepada Nabi, "Kum fa'anzir, ya ayyuhal muddathir, wahai lelaki yang berselimut." Rasulullah sedang tidur. "Kum fa'anzir, bangunlah dan beri peringatan." Rasulullah tidak pernah berhenti menyampaikan kebaikan, terus tidak pernah berhenti. Sejak dia mendengar firman Allah, "Kum fa'anzir," tidak ada istirahat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sampai meninggal dunia. Terus. Kenapa? Demi kita semua, semangat. Rela harus diusir dari kaumnya, harus dilempar oleh kaumnya, harus dihina oleh kaumnya, dimusuhi oleh keluarganya, dimusuhi oleh pamannya Abu Lahab. Ya. Dihina. Nabi tidak peduli. Harisun alaikum. Dia ingin semangat kebaikan bagi kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegar dalam menghadapi segala ujian. Ya. Kalau kita ingat itu semua, kita tahu bahwasanya Rasulullah sangat sayang kepada kita. Rasulullah SAW mengirim sahabat-sahabatnya agar Islam tersebar, dakwah ke sana, dakwah kemari, mengirim surat kepada raja-raja, ya, agar dakwah tersebar. Ingin agar kita semua mendapatkan kebaikan, ya. Harisun alaikum, ya. Rasulullah sangat semangat agar kita dapat kebaikan. Kemudian sifat yang berikutnya Allah sebutkan, bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sangat sayang kepada kaum mukminin. Bil mu'minina raufur rahim. Rauf, lembut, sayang. Ya, makanya dalam hadis disebutkan Rasulullah itu bimanzilatil ab, seperti ayah bagi kita. Ya, ayah bagi seorang anaknya. Rasulullah SAW berusaha dengan penuh kasih sayang kepada umatnya. Lihat sahabat semua mengakui bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana senyuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang sahabat mengatakan, tidak saya ketemu Nabi kecuali tabassam. Tidaklah saya ketemu Nabi kecuali dia senyum di hadapanku. Rasulullah SAW murah senyum. Rasulullah SAW ketika ada sebagian Malik bin Al-Huwairith, ya, datang dengan rombongannya selama 20 hari bertemu dengan Nabi untuk belajar, di antaranya diajarin salat. Ketika Nabi melihat anak-anak muda ini mulai rindu kepada keluarganya, Nabi suruh pulang. Kasihan mereka ini pulang, belajar sampai lama ninggalin istri, kata Nabi udah pulang. Tapi Nabi kasih wasiat. Suruh mondok sama Nabi, artinya belajar sama Nabi 1 bulan setengah mati. Baru 20 harian mereka sudah rindu sama keluarga, Nabi suruh pulang. Lihatlah ketika Nabi sedang sholat, tiba-tiba sami'a buka as-sabi, Nabi mendengar ada anak yang menangis. Maka Nabi mempercepat sholatnya. Kasihan sama ibunya, kasihan sama sang anak. Bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya, dan Rasulullah SAW diberi kefasihan dalam lisan, seorang yang sangat ingin kebaikan bagi umatnya dan sangat pandai dalam menyampaikan, ya, sangat semangat. Tatkala kita tahu inilah sifat Nabi kita yang seperti ini, ya, yakinlah apa yang dibawa oleh Nabi itu pasti baik. Ya. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Ya. Ketahuilah bahwasanya pada diri kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah ada, itu adalah kenikmatan, anugerah bagi kalian. Sekarang Rasulullah sudah tidak, tapi sunnah-sunnahnya ada. Ya. Kalau Nabi menyuruh sesuatu, maka itu pasti baik. Kalau seandainya Nabi mengikuti seluruh apa yang kita inginkan, ingin ikut hawa nafsu kita maunya begini, kita maunya begitu, ya. Kemudian Nabi mengikuti keinginan kita, maka sungguhnya hal itu hanya memperburuk diri kita, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, saya cari ayatnya, saya lagi lupa ya, dalam surat Al-Hujurat, sebentar. Ayat ini penting, ya, agar kita sadar bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat, wa'lamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin minal amri la anittum, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di tengah-tengah kalian, ya, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Kata Allah, la yuti'ukum fi katsirin minal amri. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentaati kalian dalam banyak urusan kalian, la anittum, maka kalian akan kesusahan. Jadi yang dipilihkan oleh Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu punya ide, maunya sunnah tuh begini, maunya syariat tuh begini, maunya, namanya kita manusia, kita punya ide, kita punya sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan
coba seandainya ini tidak haram, coba seandainya ini ada seperti, tapi kita harus lawan bahwasanya apa yang Rasulullah putuskan meskipun berlawan dengan hawa nafsu itu yang terbaik. Seandainya Rasulullah sallam wa alamu anna fikum Rasulullah law yuti'ikum fi katsirin minal amri la anittum. Ketahuilah kalau Rasulullah sallam mengikuti kalian dalam banyak urusan akan menyusahkan kalian. Dari sini tatkala kita tahu Rasulullah sallam adalah Rasul yang terbaik, maka apa yang datang dari Nabi harus kita terima. Ya. Dan saya ingatkan tentang kelompok namanya Al-Qur'aniyun. Suatu kelompok Al-Qur'an itu suatu kelompok yang mulai tidak mengindahkan sunnah-sunnah Nabi dan mereka ingkar sunnah. Ya, mereka mengatakan kami hanya beriman dengan Al-Qur'an. Ya. Hadis itu begini, tidak jelas, belum tentu benar, belum sahih, sehingga akhirnya mereka menolak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berbahaya, ya, dibantah oleh para ulama dan ini kekufuran. Siapa yang mengingkari sunnah-sunnah Nabi hanya berpegang dengan Al-Quran, maka dia kufur kepada Allah. Karena Al-Quran dijelaskan dengan sunnah. Tidak mungkin seorang bisa paham Al-Quran tanpa sunnah. Mustahil. Ya, sini sudah sering saya sampaikan. Kalau Allah mengatakan, wa aqimus sholat, dirikan sholat. Gimana cara sholat? Tidak bisa diketahui kecuali dari Al-Quran. Ya. Gimana? Wa atuz zakat, gimana bayar zakat? Tidak mungkin diketahui kecuali dari Al-Quran. Banyak hal yang Al-Quran tidak bisa dikerjakan kecuali dengan mengetahui sunnah. Jadi Al-Quran secara global, sunnah datang dalam secara terperinci. Di antara kisah menarik juga ketika dalam perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, sebagaimana kisah yang ma'ruf ketika Nabi SAW membawa para sahabat sekitar 1.500 orang untuk umrah, tahu-tahu dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga dilarang untuk masuk ke kota Mekah. Sehingga terjadi perjanjian, yang perjanjian tersebut mengharuskan Nabi dan para sahabat untuk pulang. Dan perjanjian tersebut zahirnya merugikan kaum muslimin. Karena dalam isi perjanjian tersebut kalau ada seorang muslim yang kabur dari Mekah ingin lari ke Madinah, sampai ke Madinah harus dipulangkan lagi ke Mekah. Tidak boleh. Sebaliknya kalau ada orang Madinah kabur ke Mekah untuk murtad atau musyrik, maka tidak boleh dikembalikan. Ya sudah, biar saja murtad, biar saja musyrik ke Mekah. Tapi kalau ada orang Mekah ingin kabur menuju kota Madinah, harus dikembalikan. Dan ini membuat para sahabat tidak suka dengan keputusan tersebut. Sehingga ketika Nabi setuju, istilahnya Nabi tanda tangan dengan perjanjian tersebut, maka sebagian sahabat tidak terima. Ya, mereka ingin dirubah. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lainnya. Ya, maka ternyata setelah itu jelas, ternyata perjanjian itu disebut oleh Allah dengan fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina, kemenangan yang jelas. Ternyata perjanjian yang zahirnya merugikan kaum muslimin tersebut merupakan kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Dan benar, setelah perjanjian itu ternyata banyak orang masuk Islam. Dalam waktu sekitar kurang dari 2 tahun, jumlah kaum muslimin bertambah ribuan, mungkin 6.000, 7.000 orang, yang itu tidak diperoleh oleh Nabi selama berdakwah belasan tahun. Ya. Dan makanya para sahabat setelah peristiwa itu mereka berkata, ittahimu ra'yakum. Curigailah pikiran kalian. Curigailah pikiran kalian. Kalau kalian melihat suatu syariat kelihatannya tidak cocok dengan pikiran kita, curigai, mungkin kita yang salah. Contoh seperti sebagian orang melihat, kenapa lidzakari mithlu hadzal unthain? Kenapa warisan laki-laki 2:1 dalam sebagian kondisi, tidak seluruh kondisi tapi sebagian kondisi. Mungkin dia kenapa? Mungkin terutama wanita, apalagi dia baca syubhat-syubhat dari orang-orang kafir, maka tapi ittahimu anfusakum. Curigailah otak kalian. Sungguhnya syariat pasti benar, yang dibawa oleh Nabi pasti benar, ya. Dan banyak seperti hal tersebut. Ada sunnah-sunnah Nabi, kita kok kayaknya kurang bisa terima, yakinlah itu yang terbaik. Jadi ini kaidah, kita harus terima apapun yang dibawa oleh Nabi, kita terima. Tadi sudah saya jelaskan, Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Nabi ingin kebaikan bagi umatnya. Nabi seperti ayah bagi umatnya. Nabi sangat sayang kepada umatnya. Ya, keputusan Nabi pasti yang terbaik. Nah, perjuangan Nabi jelas untuk kita. Oleh karenanya, tidak mungkin Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ajaran kepada kita yang menyusahkan kita, menyimpangkan kita, membuat kita sengsara. Tidak mungkin. Semua sunnah Nabi pasti mendatangkan kebahagiaan. Makanya sebagian salaf mengatakan, naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah dimanapun sunnah tersebut berada.
Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan ada dalilnya, maka lakukanlah. Itu seorang berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Dari sini saya menganjurkan diri saya, mengajak diri saya juga para ikhwan akhwat mempelajari sunnah-sunnah Nabi dalam segala hal. Ya, sunnah ketika makan, sunnah ketika tidur, sunnah ketika buang hajat, sunnah ketika berinteraksi dengan istri, sunnah ketika berhadapan dengan suami, sunnah ketika berhadapan dengan tetangga, sunnah bagaimana mensikapi anak-anak, sunnah bagaimana terhadap orang tua, ya. Dipelajari sunnah ketika masuk masjid, semuanya dipelajari. Semakin kita mengenal sunnah-sunnah Nabi yang kita terapkan, maka kita akan semakin bahagia. Ya. Ingat kaidahnya, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Jika telah datang dari Nabi, maka ambillah, tidak usah ragu-ragu. Yakinlah itu yang terbaik. Ya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulullah larang, yakinlah, tinggalkanlah. Itu pasti buruk. Meskipun sesuai dengan hawa nafsu kita. Rasulullah bilang ini haram, kita pinginnya halal. Ya sudah, tinggalkan. Yakin itu yang terbaik. Taib. Kita lanjutkan kaidah berikutnya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa, menghilangkan keburukan-keburukan. Ayat ini datang dalam surat Hud, ya. Allah berfirman, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at." Dirikanlah salat di tarafayn nahar, yaitu di pagi dan petang, wa zulafan minal lail, dan juga dalam kegelapan malam. Itu salat 5 waktu maksudnya. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Artinya salat-salat yang dilakukan akan bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya. Ini kaidah yang sangat penting. Terlebih lagi kita sadar bahwasanya kita adalah manusia yang tiap hari berdosa. Tiap hari berdosa. Kita butuh hal-hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Siapa di antara kita yang selamat dari dosa lisan? Siapa di antara kita yang selamat dari dosa pendengaran, dosa mata, ya, dosa hati? Sulit ya. Kita banyak dosa. Kita harus akui ya. Apalagi di zaman sekarang ya. Banyak hal yang kita dengar, banyak hal yang kita komentari, banyak hal yang kita nimbrung, banyak hal yang kita lihat. Banyak sekali. Dan itu selama kita masih bergaul dengan medsos, selama HP masih di tangan, medsos masih jalan, pasti tiap hari kita maksiat, pasti. Bukan ragu-ragu, pasti kita bermaksiat setiap hari. Oleh karenanya kita butuh hal-hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Karena kita ini kan cuma hidup menjalani ujian di dunia ini. Setelah itu kita meninggal, tinggal hisab. Ditimbang antara kebaikan dengan keburukan. Nah, kalau ternyata tabungan maksiat kita banyak, repot. Ya. Sebenarnya mudah kita bertobat, tapi tidak semua orang pandai bertobat ya. Tidak semua orang diilhamkan oleh Allah untuk bertobat. Bisa jadi anggap sepele maksiat tersebut. Bisa jadi dia merasa kebaikan saya banyak. Tidak semua orang mudah untuk bertobat ya. Maka di antara solusi agar dosa-dosa kita bisa terhapuskan adalah melakukan kebajikan-kebajikan. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghilangkan dosa-dosa ya. Dan ayat-ayat seperti ini ada beberapa dalam Al-Qur'an ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tadi, innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Di antaranya firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ketika Allah membicarakan tentang penghuni surga, di antara sifat mereka kata Allah, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, di mana mereka dengan kebaikan mereka menolak keburukan. Ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yadfa'una bis salih minal amal as-sayyi' minal amal. Dengan amal saleh mereka mendorong, membuang amal keburukan. Ini sama. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan membuang keburukan-keburukan. Demikian juga dalam ayat yang lain dalam surat Al-Maidah ayat 65, kalau tadi surat Ar-Ra'd 22, kemudian ayat Al-Maidah surat Al-Maidah 65 kata Allah, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim. Law anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Seandainya ahlul kitab beriman dan bertakwa, lakaffarna anhum sayyi'atihim. Kami akan menggugurkan dosa-dosa mereka.
Wala adkhalnahum jannatin na'im, dan kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Dari sini kita tahu ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa itu bisa gugur dengan banyak hal. Di antaranya dan Ibnu Taimiyah menyebutkan sekitar 10 sebab dosa-dosa bisa digugurkan. Sudah saya sudah punya ceramah khusus tentang masalah ini. Tapi di antaranya yang paling menonjol adalah bertobat, karena bertobat kepada Allah. Yang kedua karena banyak amal soleh. Amal soleh diibaratkan seperti air yang bersih. Adapun maksiat diibaratkan seperti najis. Kalau air banyak, najis itu akan hilang dengan sendirinya. Dan kalau air sangat banyak, maka najis tidak punya pengaruh. Najis tidak punya pengaruh. Makanya ketika ada seorang Arab Badui datang ke masjid kemudian kencing di masjid, maka Nabi minta didatangkan dhanuban min ma', yaitu satu ember air. Kemudian dituangkan, maka kencingnya Arab Badui tadi hilang dengan seember air. Airnya harus banyak. Airnya harus banyak. Semakin banyak air maka najis tersebut akan sirna, ya, akan sirna. Sebagaimana Nabi SAW juga bersabda, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Kalau air sudah mencapai 2 kullah, itu sekitar 200 liter satu drum, tidak akan mengandung khabath, najis. Artinya kalau najis sedikit tidak punya pengaruh. Najis sedikit tidak punya pengaruh. Maka seorang berusaha memperbanyak amal solehnya, ya. Kalau dia punya banyak amal soleh, bisa jadi dosa-dosanya digugurkan meskipun dia tidak bertobat. Kalau dia bertobat bisa digugurkan. Bahkan kalau dia ada amal dosa-dosa yang dia lupa bertobat, seperti kita ini banyak kita lupa untuk bertobat dari maksiat pandangan, maksiat pendengaran, maksiat hati, maksiat ucapan, kita sering lupa. Maka perbanyaklah amal-amal soleh, maka otomatis akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak bertobat darinya. Karena salah satu penggugur dosa adalah amal soleh. Makanya ketika Nabi berwasiat kepada seorang sahabat, Nabi berkata, "Ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha." Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi sayyi'ah, kalau kau melakukan keburukan, segera lakukan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan ini. Karenanya sebagian ulama mengatakan kebaikan kalau jitu dia seperti obat. Pas dengan maksiat yang kita lakukan maka bisa langsung gugur. Seperti sebagian ulama mengatakan kalau kita memandang yang haram, maka seringlah kita baca Al-Qur'an, pandang Al-Qur'an. Pandang ayat-ayat Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dengan kita baca Al-Qur'an, kotoran yang ada di mata kita ini tidak melihat hal yang haram bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semakin kita banyak melakukan kebajikan, kita salat malam, kita berbakti sama orang tua, berbuat baik kepada tetangga, kemudian kita silaturahmi kepada keluarga, kita menyampaikan kebaikan, kita murah senyum sama orang, perbanyak kebajikan, banyak. Nanti kalau air kita sudah banyak, dosa-dosa yang sedikit-sedikit najis-najis enggak ada pengaruhnya. Idza balagal ma'u qullatayn lam yahmilil khabath. Jika air telah mencapai 2 kullah tidak mengandung najis. Artinya najis tidak punya pengaruh. Maka ini seorang berusaha memperbanyak kebajikan, ya. Seorang berusaha memperbanyak kebajikan. Adapun sebab turun atau salah satu kisah tentang ayat innal hasanati yudhibun sayyi'at, sungguhnya kebaikan akan menghilangkan keburukan, tentang seorang sahabat yang dia melakukan sesuatu yang haram. Dia pergi ke ujung kota Madinah, kemudian dia mendekati seorang wanita, dia pegang, mungkin dia cium, mungkin dia cumbu, tapi dia tidak berzina. Dia tergoda oleh syahwatnya, hawa nafsu menguasai dia, tapi dia tidak melakukan perzinahan. Akhirnya dia merasa gelisah, takut dia. Dia datang ketemu Nabi SAW, dia minta untuk ditegakkan had, tegakkan hukum had. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, akim alayya haddan." Ya Rasulullah, tegakkan aku hukum had. Hukum had ya seperti cambuk atau rajam. Dia pikir apa yang dia lakukan sama seperti zina. Kalau zina ya ada hukum hadnya. Bagi yang sudah menikah dirajam sampai mati, yang belum menikah dicambuk dan diasingkan setahun. Karena dia sudah menyentuh wanita, mungkin sudah dia cium, sudah dia apa-apain, namun dia belum zinai, dia merasa berdosa, datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akim alaihi haddan." Dia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Dia minta ditegakkan hukum had. Tapi ini tidak ada hukum hadnya seperti itu. Mungkin ditakzir, mungkin yang lainnya, ya. Maka kemudian dia salat bersama Nabi SAW. Setelah salat Nabi bertanya, "As-shalaita ma'ana?" Tadi kau salat sama kami, salat jamaah di Masjid Nabawi? Kata dia, "Iya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Dosa-dosamu telah diampuni. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Dirikanlah salat di siang hari dan malam hari, sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Itu dosa-dosa
dosa-dosamu tadi dengan wanita dihapuskan dengan salatmu ya. Ini luar biasa ya. Tapi jangan sampai ada yang salah paham ya. Ustaz, kalau gitu saya pegang wanita kemudian tinggal salat selesai. Belum tentu ya. Salat kita tidak sama dengan salat mereka ya. Kehadiran hatinya, ketakutan tidak sama dengan orang yang menganggap remeh maksiat. Beda. Tapi intinya yang menjadi perhatian kita bahwasanya salat dia bisa menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan ya. Maka dari sini seorang perbanyak amal solehnya. Apa yang bisa dia lakukan, lakukanlah. Jangan pernah tunda amal soleh. Dia tidak tahu mana yang diberkahi oleh Allah dari amal soleh. Dia tidak tahu mana yang Allah terima amal solehnya. Tapi lakukan. Semakin banyak kita melakukan kebajikan, maka dosa-dosa kita akan berguguran dengan sendirinya. Meskipun kita tidak bertobat darinya. Makanya dalam hadis seperti ini banyak kita Rasulullah SAW tadi wa'at bi sayyi'atil hasanah tamhuha. Kalau kau melakukan keburukan, lakukan kebajikan, niscaya akan menghapusnya. Nabi mengatakan misalnya as-salawatul khams Ramadan ila Ramadan wal umrah ila umrah kafaratan lima bainahunna idza junibal kaba'ir. Salat 5 waktu, al-jum'ah ila al-jum'ah, Jumat 1 sampai Jumat yang berikutnya, Ramadan 1 dengan Ramadan yang berikutnya, umrah 1 umrah yang lainnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Ya, seorang berwudu tidaklah air bercucuran dari tangannya, dari wajahnya kecuali dosa-dosa berguguran bersama curahan air tersebut, gugurnya jatuhnya air tersebut. Jadi lakukan kebajikan terus. Kita ini sedang dalam perhitungan hisab diri kita, maksiat kita banyak, harus perbanyak lagi amal kita sehingga ketika amal kita sangat banyak, dosa-dosa kita akan gugur dengan sendirinya. Baik, kaidah berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apapun yang kau lakukan berupa kebaikan, Allah tahu. Kebaikan apapun yang kau lakukan, Allah tahu. Secara sederhananya artinya demikian. Kebaikan apapun yang kau lakukan, Allah tahu. Ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 197 berkaitan dengan haji. Kata Allah, "Al-hajju asyhurun ma'lumat." Haji itu bulan-bulannya sudah diketahui. Faman faradha fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau siapa yang haji, maka jangan berkata-kata rafath, yaitu kotor ya, atau menggoda wanita sementara sedang ihram. Wala fusuqa, dan jangan bermaksiat, wala jidal fil hajj, dan jangan berdebat kusir dalam haji. Kemudian kata Allah, "Ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Kebaikan apapun yang kau lakukan, Allah tahu. Ya, berupa tidak bermaksiat, berupa menahan diri untuk tidak berdebat ketika musim haji, ingin menggoda istri tapi kita sedang ihram, maka jangan goda istri, tidak boleh rafath. Kebaikan apapun yang kau lakukan, Allah tahu, mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Di sini Allah ingatkan ketika haji ada 2 bekal. Ada bekal fisik, yaitu butuh makanan, butuh kendaraan, butuh duit, biaya. Ada bekal mental, bekal hati, yaitu bekal berupa ketakwaan, dan itu sebaik-baik bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang yang berakal, cerdas. Ini maksud daripada ayat ini atau kaidah ini agar kita ridha kalau Allah sudah tahu. Anda beramal soleh, jangan berharap pujian orang, jangan berharap balas budi orang. Itu maksud dari kaidah ini. Kalau kau melakukan apapun, kebajikan sedikit pun Allah tahu. Wa ma taf'alu min khairin. Kebajikan apapun yang kau lakukan, di sini konteks syarat, jumlah syartiyah. Dan kita tahu kalau ada nakirah datang dalam konteks syarat maka memberikan faedah keumuman. Yang artinya wa ma taf'alu min khairin. Kebaikan apapun yang kau lakukan, banyak sedikit, apapun kebaikan, senyum, ya, ramah, mengalah, maafkan, sumbangan, apapun, beri makanan, beri bantuan harta. Wa ma taf'alu min khairin, kebaikan apapun yang kau lakukan, ya'lamhu Allah, Allah tahu. Sudah, Allah tahu. Kenapa? Karena kalau kita berharap diketahui orang, kita berharap diberi balasan sama orang, kita akan kecewa. Jangan beramal soleh untuk diakui oleh orang. Jangan beramal soleh untuk dibalas oleh orang. Ingatlah bagaimana syiar orang-orang yang beriman penghuni surga. Mereka berkata, "Inna ma nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sungguhnya kami beri makan kepada kalian, memberi makanan kalian karena Allah. Kami tidak butuh kata syukran dan kami tidak butuh balasan, enggak butuh. Ya, enggak butuh.
Ya. Karena kita punya kaidah Allah sudah tahu selesai urusan. Allah sudah tahu selesai urusan. Maka bagaimana para salaf dahulu, mereka berusaha menyembunyikan amal soleh mereka. Karena mereka yakin Allah sudah tahu, sedikit apapun Allah sudah tahu. Ya. Maka mereka tidak butuh dengan pengakuan orang lain, tidak butuh dengan pengetahuan orang lain terhadap apa yang mereka lakukan. Sehingga mereka bahkan bisa bahagia tatkala amal mereka tersembunyikan. Dan itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk mempunyai amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Kenapa ikhwan kita dapati sebagian orang dalam kehidupan ini kecewa? Saya sudah bantu, tapi dia tidak ngerti, tidak ada penghargaan, tidak. Kecewa sama teman-temannya. Sebagian orang seperti itu, ada yang dia sudah bantu selama ini, kemudian dia terlupakan. Dan itu banyak, bisa terlupakan apa? Ya mungkin dia lagi jatuh sehingga dia terlupakan. Kondisi dia dulu dia kaya, orang banyak hormat sama dia. Ketika dia lagi jatuh, orang melupakan dia. Dan ini sangat sering terjadi. Kawan-kawannya dulu kelihatannya manis ketika berbicara, ternyata hanya berteman dengan dia ketika dia punya duit. Padahal dia sering bantu dulu. Akhirnya dia sakit hati, kecewa. Jangan. Tidak perlu. Ya alamhul. Apa yang kau lakukan selama ini Allah tahu. Maksimal mereka tidak ngakui, tidak ada masalah. Lawan diri kita. Ingat ayat ini. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa yang kau lakukan kebaikan apapun Allah Maha tahu. Kemudian kedua, bisa jadi dia kecewa. Kenapa? Dia mungkin bantu suatu kegiatan, tahu-tahu ada donatur yang lebih kaya, lebih terkenal, akhirnya dia terlupakan. Bisa jadi. Terlupakan. Jadi footnote sekarang. Bukan jadi isi lagi, jadi footnote. Tidak dipandang. Dan itu terjadi. Karena tidak semua orang kita bantu punya adab. Harusnya mereka punya adab, berterima kasih, zikrul jamil, ingat kebaikan lama, tapi tidak semua orang bisa begitu. Mau diapain? Ya. Sehingga seorang kecewa. Terkadang seorang terlupakan ketika dia selama ini bantu, terus ada masalah sedikit, kemudian dia dihabisi, seakan-akan dia tidak punya kebaikan sama sekali. Ini itu terjadi, ikhwan. Sehingga sebagian orang donatur terkadang sedih. Dan ini terjadi, kita dapat sebagian donatur seperti itu. Dia merasa kecewa, dia tidak dihargai lagi, tidak dipandang lagi, ya. Kasihan ya. Tapi ketika dia dihibur dengan ayat ini, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, apa yang kau lakukan kebajikan Allah pasti tahu, maka dia bisa tenteram. Berarti diri kita yang penting Allah sudah tahu, selesai urusan kita bukan dengan mereka. Urusan kita dengan Allah. Ya Allah, saya keluarkan, engkau sudah tahu, selesai urusan. Mau mereka terima kasih, alhamdulillah, enggak juga enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Dan jangan pernah berharap balas budi dari mereka. Jangan berharap jasa dari mereka. Bahkan terkadang saya bilang, terkadang seorang dikecewakan oleh keluarganya sendiri. Dia bantu kakaknya, dia bantu adiknya, dia bantu orang tuanya. Mereka tidak berterima kasih. Mereka merasa seakan-akan kewajiban dia. Padahal tidak wajib bagi dia untuk bantu mereka. Tidak wajib karena mereka sudah cukup ya. Tapi kakak dan adiknya, keluarganya tidak menghargai dia. Paling tidak akan terima kasih kak, terima kasih dek. Tidak. Dan ada orang seperti itu. Ya. Dia diuji dengan keluarganya yang tidak tahu berterima kasih pada dia. Tidak apa-apa, jangan kecewa, jangan maksudnya gimana kakak saya, adik saya tidak tahu terima kasih, marah-marah, mencak sana, mencak sini, mau dihargai sama. Enggak perlu. Mereka enggak terima kasih, enggak apa-apa. Justru pahala Anda lebih besar ketika mereka tidak terima kasih. Berarti pahala Anda karena Allah, bukan karena mengharap dari sanjungan mereka dan pengakuan mereka. Tapi kalau orang berharap diakui atau berharap dibalas, maka dia akan sakit hati. Apalagi dari keluarga sendiri yang melupakan dia. Biasakan kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang indah sebagai hiburan bagi kita agar kita kalau beramal soleh jangan berharap dari pengakuan orang. Ya sudah, kita yang penting Allah sudah tahu, selesai. Kata beliau, wala yahmilannaka hadza ala jafwatin nas. Ala jafwatin nas wa tarkil ihsan ilaihi wa ihtimalil adza minhum. Ya. Itu jangan sampai gara-gara sikap orang yang tidak tahu terima kasih ya, membuat kau akhirnya kasar sama orang-orang. Jangan. Mereka kasar, mereka cuek. Kau jangan seperti itu. Wa tarkil ihsan ilaihim. Akhirnya kau tidak lagi akhirnya tidak berbuat baik lagi. Selesai urusan. Orang tidak tahu diri, udah stop sampai sini, saya tidak mau bantu lagi. Jangan. Intinya jangan. Wa ihtimal adza minhum, dan kau akhirnya tidak sabar dengan mereka. Jangan. Bal ahsin ilaihim lillahi la li rajaihim.
Kata Ibnu Taimiyah, tapi meskipun mereka demikian, jangan kau kasar sama mereka. Jangan kau tinggalkan berbuat baik kepada mereka. Sebagian orang lihat, ya Ustaz saya sudah bantu tapi tante saya begini, om saya begini, tidak tahu terima kasih. Sudah, kamu jangan pikirkan mereka. Yang pikirkan bagaimana Allah tahu kau berbuat amal soleh. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan jangan sampai sikap tidak tahu diri mereka, tidak terima kasih mereka buat kau kasar sama mereka. Akhirnya kau hentikan perbuatan baikmu kepada mereka. Kau tidak sabar lagi dengan mereka. Bal ahsin ilaihim lillahi la lirajaim. Tapi berbuat baiklah kepada mereka karena Allah, bukan karena mengharap mereka. Wa kamala takhafhum fala tarjuhum. Sebagaimana kau tidak takut sama mereka, maka jangan berharap dari mereka. Wa khafillahi finnas. Wa khafillaha finnas. Tapi takutlah kepada Allah dalam bermuamalah kepada manusia. Ingat, bertakwa kepada Allah. Kita mungkin bermuamalah istri sama suami lah. Suami mungkin sama istrinya mungkin dia bisa gampar, dia bisa ngomel, dia bisa marah. Tapi dia bertakwa kepada Allah. Saya punya sunnah yang harus saya kerjakan bagaimana sikap terhadap istri. Wanita pun demikian. Mungkin dia bisa ngomel istri, mungkin dia bisa lapor sama keluarganya. Tapi dia tahu saya punya kewajiban untuk bagaimana bersikap yang baik kepada suami. Takutlah kepada Allah dalam bermuamalah dengan manusia. Anda bermuamalah dengan pembantu, dengan supir, dengan tetangga. Takutlah kepada Allah. Jangan sebaliknya. Wala takhafin nasa fillahi. Jangan kau takut kepada manusia sehingga kau salah bermuamalah dengan Allah. Warjullah finnas. Berharaplah kepada Allah dalam bermuamalah dengan manusia. Wala tarjun nas fillah. Dan jangan kau berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Allah ketika bermuamalah dengan manusia. Ya. Wa kun mimman qala Allahu fi. Jadilah engkau seperti orang yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wa sayujannabuhal atqa. Sungguhnya neraka itu akan dijauhkan dari orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Seorang yang dia menginfakkan hartanya untuk mensucikan dirinya, bukan untuk dapat pujian orang. Dia berinfak dirinya agar dirinya suci. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bitugha wajhi rabbil a'la. Dia melakukan kebajikan bukan karena balas budi, tapi karena dia mengharapkan wajah Allah. Ya. Jadilah engkau seperti orang ini. Yang dia melakukan kebajikan untuk mensucikan dirinya, bukan untuk mengharap pengakuan dari orang. Karena kamu akan kecewa, Kadang dikecewakan orang terdekat. Adik, istri, anak terdekat, keluarga. Wa qala fihi, dan jadilah engkau seperti orang yang Allah berfirman tentang mereka, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sungguhnya kami beri makan kepada kalian karena wajah Allah. Kami tidak butuh dari kalian balasan maupun terima kasih. Ibnu Taimiyah juga berkata, nasihat yang indah. Wa idza ahsana ilan nas fa inna ma yuhsin ilaihim ibtigha wajhi rabbil a'la. Jika seorang melakukan kebaikan kepada masyarakat, kepada manusia, orang lain, maka hendaknya dia melakukan kebaikan kepada mereka karena mencari wajah Allah. Wa ya'lamu anna Allah qad manna 'alaihi bi an ja'alahu muhsinan, dan hendaknya dia tahu, dia sadar Allah telah memberikan anugerah kepada dia sehingga dia menjadi donatur. Itu anugerah dari Allah. Wa lam yaj'alhu musian, dan Allah, dia bersyukur kepada Allah tidak menjadikan dia orang yang buruk, pelit dan yang lainnya. Fayaru anna amalahu lillahi wa annahu billah, sehingga dia tahu bahwasanya dia melakukan semuanya karena Allah dan dia bisa melakukan kebajikan karena Allah. Dia melakukan karena Allah kasih dia kesempatan jadi orang baik, dan dia melakukan karena Allah, bukan mengharap pujian orang. Wa hadza madhkurun fi Fatihatil Kitab. Ini sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itu mengakui kami beribadah hanya kepada Engkau ya Allah, artinya kami beramal soleh karena Engkau, dan kami bisa melakukan amal soleh karena pertolongan-Mu. Fal mu'min yara anna amalahu lillah li'annahu iyyahu ya'budu wa annahu billah. Maka seorang mukmin melihat amal dia karena Allah. Dia beribadah kepada Allah dan hanya karena Allah dia bisa melakukan amal tersebut. Fala yatlub mimman ahsana ilaihi jazaan. Maka janganlah dia mengharap balasan dari orang yang dibuat baik kepadanya. Wala syukuran, dan jangan dia minta terima kasih dari orang tersebut. Memang ya, kita sebagai manusia ya wajar ketika kita bantu orang, orangnya tidak bilang syukron, kita jengkel. Ini orang itu harusnya beradab, harusnya dia bilang syukron. Tapi kadang kita dilatih, diberi kondisi oleh Allah agar kita bisa melatih jiwa kita. Berbuat baik tidak diakui. Orang yang dibantu tidak bilang terima kasih. Ya sudahlah. Ini ujian bagi kita. Kamu ini membantu orang untuk dapat dengar syukron, atau kamu membantu orang karena Allah Subhanahu wa taala.
Fala yatlub mimman ahsana ilaihi jazaan, maka jangan dia minta kepada orang berbuat baik kepadanya balasan. Wala syukuran, jangan minta terima kasih kepada dia. Li'annahu innama amila lahu ma amila lillah. Karena apa yang dilakukan untuk orang tersebut adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kama qala al-abrar, sebagaimana firman perkataan orang-orang yang baik, innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami beri makan kepada kalian karena Allah. La nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami tidak butuh balasan dan juga terima kasih. Wala yamunnu alaihi bidzalik wala yu'dhih. Jangan kalau dia sudah bantu orang lain dia merasa punya andil, punya mentang-mentang dia punya jasa, punya peran sama orang, enggak usah. Kita ini berterima kasih Allah sudah jadikan kita orang baik, bisa bantu orang. Bersyukur kepada Allah. Jangan kita bilang, saya sudah bantu dia enggak usah. Wala yu'dhi, dan jangan ganggu dia. Jangan kita sakiti, saya sudah bantu kamu, kita sebut-sebut saya sudah pernah bantu kamu, itu menyakitinya. Fa innahu qad alima anna Allah huwal man alaihi idh ista'malahu fil ihsan. Yang harus dia tahu, Allah yang telah beri anugerah kepada dia ketika Allah menjadikan dia bisa berbuat kebaikan. Wa annal minnata lillah, karena semua karunia dari Allah, bukan dari dia. Dia kasih bantu orang itu bukan dari dia, tapi Allah yang buat dia bisa seperti itu. Maka jangan dia merasa mentang-mentang merasa dia punya hutang budi sama saya, jangan. Ya. Oleh karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini nasihat yang ini dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberi peringatan kepada kita. Kita harus ingat firman Allah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Apa yang kebaikan apapun yang kau lakukan, Allah tahu, selesai sudah. Kalau Anda yakin Allah sudah tahu, sudah. Tidak perlu Anda masukkan ke medsos, tidak perlu Anda butuh likes dari orang-orang, tidak butuh Anda perlu viewers yang banyak, tidak perlu Anda perlu pujian banyak orang. Anda sudah bahagia ketika Anda tahu Allah telah mengetahuinya. Karena kebahagiaan Anda bukan di tangan netizen ya. Yang penting sikap Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kaidah berikutnya, mungkin kaidah yang terakhir pada pertemuan kita kali ini. Kita masih ada satu pertemuan lagi insyaallah, pertemuan terakhir, pertemuan berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Ayat ini berkaitan dengan musibah. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Allah yang mengizinkan, Allah yang mentakdirkan. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa beriman kepada Allah maka hatinya akan dikasih petunjuk. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, ayat ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah dalam kehidupan. Wa man yu'min billah, yaitu barang siapa yang pasrah kepada Allah, terima dengan keputusan Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah akan bikin dia bahagia meskipun dalam kesulitan. Allah akan menjadikan dia tentram meskipun dalam musibah. Yahdi qalbah. Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan lagi bagi hatinya. Kenapa? Dia tahu semuanya adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Dia tahu tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa beriman kepada Allah, terima musibah tersebut, Allah akan beri petunjuk kepadanya, kepada hatinya, ya. Oleh karena seorang mukmin, ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkataan, sungguh menakjubkan kondisi seorang mukmin. Sungguhnya seluruh yang menimpanya adalah kebaikan. Inna amrahu kullahu khair, seluruh perkaranya adalah baik. Wa laysa dzalika li ahdin illa lil mu'min. Tidak ada orang seperti ini kecuali orang mukmin. In asabatu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa dengan kebaikan, dapat kebaikan, dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabatu dharra sabara. Jika ditimpa dengan kemudaratan maka dia bersabar, fakana khairan lahu. Sungguhnya itu lebih baik baginya. Ya. Allah kasih kita al-bala, Allah kasih kita ujian. Yang kasih ujian Maha mengetahui segalanya. Yang kasih ujian kepada kita Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Ya. Kelihatannya tidak enak, tapi kalau kita hadapi dengan kebaikan, dengan sabar, ketentraman, yakinlah itu adalah obat sebenarnya. Obat yang terasa pahit, namun demi kesembuhan kita. Cuma kita kan nggak bisa men-scan diri kita nggak tahu penyakit kita apa. Yang tahu Allah. Kita nggak tahu obat apa yang pas bagi kita, yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kasih obat yang pas berupa musibah yang pas bagi kita. Yang kalau kita terima dengan baik bisa memperbaiki kondisi kita yang sedang sakit. Berkata Aun bin Abdullah,
Innallaha la yukrihu 'abdahu 'alal bala. Sungguhnya Allah memaksa hambanya untuk terkena ujian. Kama yukrihu ahlul marid yukrihu ahlul marid maridhahum. Sebagaimana orang yang memaksakan orang yang sakit untuk minum obat. Dia punya keluarga sakit, suruh paksa minum obat. Meskipun yang minum obat enggak mau. Pahitlah apalah. Wa ahlu sobiyahum 'ala dawa. Sebagaimana seorang maksa anaknya untuk minum obat. Kita bayangkan kalau suruh anaknya suruh minum obat setengah mati kita. Dia enggak suka. Kita rayu-rayu ini rasa anu, kadang kita kasih obat dua, yang ini dulu Bi, yang ini dulu baru yang ini. Protes banyak. Kadang sudah dia muntahin, Masya Allah. Kita jelasin ini biar sembuh, dia nggak mau tahu, dia nggak ngerti kenapa nalar dia nggak sampai. Dia sakit pun dia merasa nggak sakit. Anak-anak seperti itu. Ini saya bicara anak saya. Artinya itulah kondisi kita ketika kita dikasih ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak ngerti kita sedang sakit dan kita tidak tahu obatnya apa. Allah paksa kita dengan memberikan kita ujian yang kalau kita terima dengan baik akan menjadi obat bagi kita dan akan mendatangkan kesembuhan bagi kita. Kata Aun bin Abdullah, sebagaimana seorang maksa anaknya untuk minum obat, isyrab hadza fa inna laka fi aqibati khairan. Minum ini nanti kau akan baik. Nah, anak kecil tidak peduli. Ya. Maka itulah kira-kira ketika kita dikasih musibah. Yakinlah bahwasanya itulah obat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah mengatakan wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, terima ya, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Hatinya akan tenteram. Di tengah-tengah musibah dia bisa tenteram. Di tengah-tengah kesulitan dia bisa tenang. Di saat orang-orang pada gelisah, marah sana, mencak sini, ngomel sana, dia bisa tenang. Dia tahu ini semua musibah. Ini obat yang Allah berikan kepada dia. Mengenai dengan ayat ini, Ibnu Abbas mengomentari ayat ini, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Kata Ibnu Abbas, yahdi qalbahu lil yaqin, fa ya'lamu anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Yaitu Allah akan beri petunjuk kepada hatinya untuk yakin, sehingga dia tahu bahwasanya apa yang menimpa dia tidak mungkin meleset darinya, sudah ditakdirkan, dan apa yang meleset darinya tidak akan mungkin mengenainya. Sebenarnya saya bicara tentang kawan, ini kita bicara pandemi. Saya punya kawan, ibunya meninggal, kena corona. Dia yang ngerawat, dia yang kasih makan, dia yang ngerawat. Diperiksa negatif. Artinya terpaksa. Dia juga sebenarnya tidak bingung kan, namanya orang kalau sedang sakit yang darahnya menjauh, tapi tidak ada yang ngerawat ibunya kecuali dia sendiri. Mau apa lagi? Terus mertuanya juga sakit, kena corona. Mertuanya, ibu mertuanya. Dia yang rawat juga dua-duanya. Dia sudah pasrah bagaimana, siapa lagi mau rawat. Akhirnya dia rawat sendiri. Mertuanya meninggal, bapak mertuanya meninggal, ibu mertuanya meninggal, dan dia negatif. Ya. Dia yakin ya bahwasanya kalau tidak takdir ya tidak akan mengenai dia. Ya, dia bukan konyol untuk supaya terkena corona, tidak, tapi tadi karena kondisi membuat dia terdesak. Ya udah, kalau kena ya dia akan lawan, dia akan berusaha berobat dirinya, tapi ya qadarullah, Allah mentakdirkan dia tidak kena ya. Jadi kalau seorang ditimpa dengan musibah, dia beriman, maka Allah akan buat dia yakin bahwasanya ini semua sudah takdir, apa yang menimpanya tidak akan luput darinya, dan apa yang luput tidak akan bisa mengenainya. Alqamah bin Qais menafsirkan ayat ini atau berbicara tentang ayat ini, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah tatkala terkena musibah, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Huwa rajulu tusibuhul musibah, yaitu seorang laki terkena musibah. Fa ya'lamu annaha min indillah, dan dia tahu, dia sadar ini semua dari Allah. Fa yusallimu laha wa yarda, maka dia terima dan dia ridha. Dia terima dan dia ridha ya. Ini penting bagi kita ikhwan, karena kehidupan tidak selalu selamanya sesuai dengan yang kita inginkan. Sebagaimana kapal yang berlabuh, tidak selama angin sesuai dengan arah kapal kita. Terkadang angin malah menghantam arah kapal kita sehingga semakin sulit kita berlabuh ya. Dan ingatlah bahwasanya di balik musibah banyak hikmah ya. Cukuplah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsumma salihun tsumma al-amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Maka seorang ketika terkena musibah, dia sabar,
yakin di balik semua musibah ini ada hikmahnya. Allah yang tahu penyakit dia dan Allah yang tahu obatnya apa. Dia tinggal terima, pasrah, minum obat tersebut agar dia menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat. Ya, terkadang obat tersebut datang dalam kondisi dengan hal-hal yang tidak dia sukai, di antaranya musibah-musibah. Baik, sampai di sini saja, ikhwan dan akhwat, jamaah Majelis Ta'lim The Nurs. Insyaallah kita masih ada satu pertemuan terakhir ya, tentang kaidah-kaidah, masih ada 3 kaidah lagi insyaallah taala. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian saja kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.